Saudara Bapak Ibu semuanya, terima kasih untuk perayaan Eucharistik pada sore hari ini. Mungkin ada sepatah dua patah kalau itu Romo Agus dulu, Romo Winur, lalu Romo Agus. Saya dan Romo Winur 32 tahun ini tiap tahun merayakan sama, kecuali pada waktu COVID 2 tahun terakhir. Kita tidak boleh kemana-mana, tapi kita merayakan bersama dengan umat di tempat karya. Kalau tidak di paroki tempat saya yang datang ke paroki atau tempat karya Romo Winur. Berdua kita memikirkan lebih baik perayaan Mamat ini yang dirayakan oleh umat daripada ulang tahun kelahiran. Karena dengan perayaan Mamat ini menjadikan umat yang gembala bersama dengan umat itu milik satu sama lain. Maka terima kasih pada hari ini kami boleh merayakan di paroki Santo Yohanes Martir. Kedua, ulang tahun di sini memulai paroki pertama di sini. Masih ingat ketika itu yang misa minggu lebih dari 150. Lalu saya bergerilya sama keluarga, semua keluarga di paroki, sampai akhirnya gereja ini menjadi penuh. Dan pada awal dulu kalau mau dari paroki ini itu menjadi barometer untuk seluruh kota. Mereka yang dulu itu berorientasi ke Kalimantan dan sebagainya akhirnya bergeser ke jalan. Saya merasa yang paling tahan di sini itu saya, Romo Pepe, Romo Basius, juga itu tidur di bawah tabernakel ini tidak kuat. Sampai 6 tahun itu bisa tidur di bawah tabernakel, dan sekarang semoga sudah juga tahan ya tidur di bawah tabernakel. Itu memikul beban yang berat. Jadi dari puncak bukit lalu diajak turun di bawah tabernakel. Disitulah kita bisa melayani sebagai gembala yang berjalan bersama dan gembala yang berbau macam lain. Itulah Romo Agus. Seingat kali memang kami absen untuk misa bersama itu waktu COVID tahun 2020-nya. Kami memang tidak bisa pergi kemana-mana ya. Tapi berikutnya kami mulai ya. Saya ke Mimbi, kemudian Romo Agus ke Banyuwangi. Menarik Bapak Ibu, kalau kita berjalan sendiri meskipun badan kuat kita bisa menempuh jalan agak jauh. Tapi ya seperti kuda itu ketika menarik pedati atau menarik dokar itu sendirian, kuda itu kelihatannya kuat ya. Tapi ketika dokar atau pedati itu ditarik dengan 2 kuda, kecepatannya bukan hanya 2 kali lipat tapi berkali-kali lipat. Itulah mengapa kami berdua sepakat, ayo mulai sekarang setelah habiskan nanti kita akan rayakan meskipun bukan perayaan tapi menandai imamat kami ya, menandai imamat kami. Dengan berbagai macam cara kami berdua bisa bertahan setia sampai sekarang. Saya secara pribadi mau menceritakan bahwa saya kuat karena saya sejak awal itu punya moto imamat ya, Romo Agus juga punya moto imamat. Saya kurang tahu apakah Romo Agus masih ingat foto imamannya atau bukan. Tapi saya ingat ya. Saya itu agak rajin untuk menulis sehingga tadi Romo Agus mengatakan Romo Winur itu kalau menulis itu detail. Di paroki situ foto tanggal berapa sampai tanggal berapa itu ada catatan saya. Itulah agak keistimewaan saya. Ya. Jadi ada ceritanya, ya. Bahwa perjalanan kami itu bagikan 3 orang murid pilihan ya, 3 orang muridnya Petrus, Yakobus dan Yohanes. Ketika kami berada di dalam satu ketinggian, ternyata perjalanan kami belum selesai. Kami harus siap untuk turun ke bawah ke Yerusalem dan seterusnya. Menarik Bapak Ibu, usia kami 32 tahun imaman. Yesus itu wafat pada usia 33 tahun.
Artinya, oke lah, saya akan siap dengan semuanya. Siap dengan semuanya. Ya, ya, bukan kok sudah mereka ojo dulu lah. Saya nggak mengatakan apa-apa loh ya. Saya cuma cerita bahwa Yesus Bapak itu usia 33. Nah, Bapak Ibu, tentang mutu imamat, saya itu belajar, saya itu punya mutu imamat dari Injil Matius bab 11 ayat 28. Belajarlah daripadaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Kamu akan mendapatkan kelegaan. Itu yang membuat saya bertahan. Siapapun yang bisa bersikap lemah dan lembut sekaligus, pasti dengan segala situasi dia akan memperoleh kelegaan. Siapa yang tidak dapat mendapatkan kelegaan karena orang itu keras, maunya sendiri. Tetapi saya memilih jalan untuk belajar dari Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Kata-kata ini saya tulis tanggal 26 Agustus tahun 1999. Saya sampaikan ya, ada catatannya. Tepatnya ketika Romo Tri yang ada di pojokan sana itu tabisan imam. Ya. Bulan ini Romo Tri dan teman-temannya, Romo Tri, Romo Fajar, Romo PP, Romo Sugeng itu 25 tahun imaman. Ya, 25 tahun imaman. Tulisan saya ini saya tulis 25 tahun yang lalu. Judulnya adalah Ketika Aku Berkata Aku Seorang Imam. Ketika aku berkata aku seorang imam, aku tidak berteriak bahwa aku pasti baik, bahwa aku pasti benar. Ketika aku berkata aku seorang imam, aku berbisik, aku adalah sudah tersesat, memilih jalan yang salah. Karena itu aku memilih jalan ini. Ya. Imamat ini berawal dari sebuah kesalahan atau ketersesatan. Ketika aku berkata aku seorang imam, aku tidak mengatakan ini dengan sombong. Aku mengetahui bahwa aku membutuhkan tangan kuat untuk menuntun aku. Ketika aku berkata aku seorang imam, aku tidak berpura-pura menjadi orang kuat. Aku mengakui bahwa aku lemah dan membutuhkan kekuatan untuk dapat terus menatap di jalan imamat ini. Ketika aku berkata aku seorang imam, aku sadar akan kelemahanku. Maka aku datang kepadanya dan selalu belajar menimba kelembutan daripadanya, yang mengatakan, belajarlah daripadaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati, maka hatimu akan beroleh kelegaan. Terima kasih atas doa-doanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Oh ya, satu hal yang saya lupa. Saya berterima kasih kepada Romo Kris. Romo Kris mengizinkan kami berdua misa di tempat ini. Sebab kalau Romo Kris mengatakan tidak, apa jadinya? Terima kasih Romo Kris ya. Bahkan Romo Kris, wah, luar biasa mempersiapkan di sana. Sampai salah satu adik kelas mengatakan, Mas, sampai supaya imamat ini diizinkan. Orang rapat atau enggak? Saya bilang, enggak ada rapat, enggak ada panitia. Tapi tiba-tiba